Halo Mina, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini anime di TV akan membahas mengenai lawan yang pernah dihadapi oleh Maiki. Maiki dikenal dengan kemampuannya yang tidak pernah kalah dalam pertarungan satu lawan satu. Bisa dibilang Maiki memiliki kemampuan overpower karena selalu dengan mudah menghadapi lawan-lawannya. Siapa saja lawan yang pernah dihadapi Maiki? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelumnya anime di TV mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi. Sebelum anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Tokyo Revenger adalah anime yang bercerita tentang perjalanan hidup Hanagaki Takemichi. Ia harus kembali ke masa lalu untuk merubah masa depan. Takemichi memiliki misi untuk menyelamatkan Hinata Tachibana, yaitu kakak dari Naoto Tachibana. Dalam perjalanan Takemichi, dia bertemu dengan pemimpin geng Tokyo Manji yang bernama Manjiro Sano, atau bisa dipanggil dengan Maiki. Maiki memiliki tubuh yang kecil dan pendek, tidak seperti petarung lain yang memiliki tubuh yang besar. Tetapi kemampuan bertarung Maiki sudah tidak bisa diragukan lagi. Tidak seperti kebanyakan anak nakal, Maiki memiliki pengalaman seni bela diri yang diasah sejak dia masih kecil, dan dia juga dikenal sebagai anak ajaib. Gerakan khasnya adalah tendangan putaran tinggi yang dilakukan dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh lawannya. Selain itu, tendangan Maiki juga telah membuat semua lawan terkuatnya lengah. Tendangan Uni ini biasanya dilemparkan dengan kaki kanannya. Ini mengaitkan kepala lawan dan membantingnya ke tanah. Hampir semua yang terkena tendangan ini langsung pingsan. Maiki juga terbukti memiliki daya tahan dan kekuatan yang luar biasa. Ketika Maiki telah terkena pukulan yang akan melumpuhkan sebagian besar orang, namun Maiki masih bisa tetap bertahan. Berikut adalah lawan yang pernah dihadapi oleh Maiki dalam pertarungan. Lawan pertama Maiki adalah Kiyomasa. Pada saat Takemichi bertarung dengan Kiyomasa, diperlihatkan bahwa Kiyomasa dengan mudah menghajar Takemichi dan membuat Takemichi babak belur. Di saat pertarungan tersebut sedang berlangsung, Maiki dan Draken tiba-tiba datang untuk menghentikan pertarungan tersebut karena Maiki tidak menyukai kontes pertarungan yang diadakan oleh Kiyomasa. Selanjutnya, Maiki mendekati Kiyomasa. Hanya dengan satu tendangan, Kiyomasa sudah dapat dikalahkan oleh Maiki, dan ketika Kiyomasa sudah tidak berdaya, Maiki tetap menghajar Kiyomasa. Semua orang yang berada di tempat tersebut terkejut melihat Maiki. Takemichi pun seperti tidak percaya melihat kemampuan Maiki. Tidak seperti yang dikatakan oleh Naoto, bahwa di masa depan Maiki merupakan orang yang berbahaya. Ternyata hanya anak kecil yang sama seperti Takemichi. Hanya saja Maiki memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, lawan kedua yang dihadapi Maiki adalah ketua geng Sameyama. Pada episode 6 diceritakan tentang masa lalu Maiki dan Draken, di mana sejak SD Maiki sudah memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Bahkan beberapa ketua geng sudah dikalahkan oleh Maiki. Draken yang diminta tolong ketua geng untuk membawa Maiki ke tempat mereka, kemudian pergi mencari Maiki. Di awal, Draken pun terkejut melihat Maiki. Draken mengira kalau Maiki merupakan monster yang memiliki tubuh yang lebih besar darinya. Tetapi Maiki hanya seorang anak yang pendek, yang bahkan tidak seperti orang yang pandai bertarung. Kemudian Draken pun membawa Maiki ke tempat Sameyama. Pada saat berada di lokasi, Maiki tidak banyak berbicara dan langsung berlari ke geng Sameyama dan kemudian melompat. Hanya dengan sekali tendangan, ketua geng Sameyama langsung tidak berdaya. Anggota yang lain pun terkejut melihat kemampuan Maiki dan kemudian lari terberit-berit meninggalkan Maiki dan Draken. Kemudian lawan ketiga yang dihadapi Maiki adalah Osanae Nobutaka. Osanae Nobutaka merupakan pemimpin generasi ke-8 geng Mobius. Pada episode ke-6 diperlihatkan bahwa Takemichi sedang meminta kepada Maiki untuk menghentikan pertarungan dengan Mobius karena Takemichi tahu di masa depan Draken akan meninggal akibat pertarungan tersebut. Maiki pun menolak karena dia sudah memutuskan untuk bertarung dengan Mobius. Ketika mereka sedang berdebat, geng Mobius datang menghampiri mereka. Tentu saja Osanae meremehkan mereka karena Osanae lebih besar 2 tahun daripada mereka. Kemudian Pachin langsung bergegas untuk menghadapi ketua Mobius. Yang terjadi malah Pachin dengan mudah dikalahkan oleh Osanae karena kemampuan Osanae juga tidak dapat diremehkan. Setelah Pachin dikalahkan dan sudah tidak berdaya, Maiki langsung pergi menghampiri Osanae dan berdiri berhadapan dengan Osanae. Maiki pun langsung mengandalkan jurusnya, yaitu dengan tendangan putaran yang menghantam wajah Osanae dan langsung membanting Osanae ke tanah hingga tidak berdaya. Anggota Mobius yang lain terkejut melihat ketua mereka dikalahkan dengan mudah. Mereka pun akhirnya pergi ketakutan melihat kekuatan Maiki. Kemudian lawan keempat yang dihadapi oleh Maiki adalah Draken. Meskipun Draken merupakan wakil pemimpin Toman yang selalu pergi bersama Maiki, tidak menuntut
kemungkinan terjadi perselisihan di antara mereka. Itu terjadi karena Draken menyalahkan Pachin karena menusuk Osanai menggunakan pisau, dan Maiki tidak terima bahwa Draken menyalahkan Pachin. Pada saat menjenguk Takemichi di rumah Takemichi, mereka pun bertemu. Memang pertarungan mereka tidak diperlihatkan sampai adu fisik. Mereka hanya melemparkan barang milik Takemichi, dan untuk menghindari pertarungan yang lebih besar, Takemichi kemudian menghentikan pertarungan mereka, dan akhirnya Maiki dan Draken pun kembali baikan seperti dulu. Selanjutnya, lawan kelima yang dihadapi Maiki adalah Sujihama. Di awal diceritakan bahwa Hanma merupakan petinggi dari Mobius. Ketika pertempuran Toman dan Mobius, diperlihatkan bahwa Maiki dipertemukan dengan Hanma. Kemudian, Maiki menyerang Hanma, tetapi tendangan putaran Maiki berhasil dihentikan oleh Hanma. Pertarungan mereka tidak berlanjut lebih jauh lagi karena Hanma langsung pergi meninggalkan area pertempuran. Kemudian, mereka dipertemukan lagi saat pertarungan antara Toman dan Valhalla. Ketika Hanma menahan Maiki untuk menghajar Kazutora, Maiki pun langsung mengeluarkan tendangan putarannya terhadap Hanma. Karena pada saat itu, Maiki berada pada kondisi yang sangat marah. Hanma pun berhasil dikalahkan dengan satu tendangan. Anggota Valhalla yang lain kabur melihat petinggi mereka dikalahkan dengan mudah oleh Maiki. Lawan keenam yang dihadapi Maiki adalah Kazutora. Kazutora merupakan teman masa kecil Maiki, sekaligus Kazutora merupakan pendiri geng Tokyo Manji bersama Maiki, Draken, Baji, Pachin, dan Mitsuya. Dulu diceritakan bahwa Kazutora membunuh kakak kandung dari Maiki yang bernama Shinichiro Sano, dan Maiki sudah memaafkan perbuatan Kazutora. Tetapi Kazutora menyalahkan kematian Sano karena Maiki sendiri. Oleh karena itu, Kazutora bergabung dengan geng Valhalla dan berencana untuk menghabisi Maiki dan geng Toman. Pada saat pertarungan antara geng Toman dan Valhalla, diperlihatkan bahwa Maiki mengejar Kazutora karena Kazutora mengetahui kemampuan Maiki, yaitu tendangan berputar yang berbahaya. Kemudian, Kazutora mengarahkan Maiki ke reruntuhan mobil yang berada di lokasi pertarungan. Maiki pun kesulitan untuk melakukan serangan akibat tempat yang tidak rata tersebut. Kazutora berhasil memukul Maiki dengan tongkat di tempat tersebut yang menyebabkan pendarahan pada kepala Maiki. Akibat serangan yang dilakukan oleh Kazutora dan anggota dari Valhalla, Maiki pun tidak mudah untuk dikalahkan karena Maiki sendiri memiliki kemampuan fisik dan ketahanan tubuh yang sangat luar biasa. Maiki berhasil membalikkan keadaan dan menghajar Kazutora. Di akhir, Kazutora hampir dibunuh oleh Maiki karena Kazutora telah membunuh Baji. Selanjutnya, lawan yang ketujuh yang dihadapi oleh Maiki adalah Taiju Shiba. Taiju Shiba merupakan pemimpin dari Black Dragon generasi ke-10. Taiju memiliki fisik yang besar dan juga kuat. Awal mula pertarungan ini dimulai ketika ada konflik antara keluarga yang menyebabkan terjadinya pertarungan antar geng. Takemichi yang ingin menghentikan Hakai untuk membunuh kakaknya sendiri yaitu Taiju Shiba berencana untuk memimpin Black Dragon di bawah pimpinan Hakai. Kemudian Takemichi pergi ke gereja untuk menghentikan Hakai. Tetapi karena kekuatan fisik Taiju Shiba, Takemichi tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sudah dibantu oleh Mitsuya dan Hakai, Taiju Shiba tetap tidak bisa dikalahkan. Kemudian Maiki datang dalam pertarungan tersebut. Di awal Maiki dihajar oleh Taiju sampai jatuh ke lantai. Tapi ternyata Maiki hanya berdoa dan kemudian langsung berdiri lagi. Maiki langsung mengarahkan tendangan berputar ke Taiju Shiba hingga Taiju Shiba itu pingsan. Hanya dengan satu tendangan, lagi-lagi Maiki berhasil mengalahkan orang terkuat di Black Dragon. Lawan ke-8 yang dihadapi oleh Maiki adalah Izana Kurokawa. Izana Kurokawa adalah saudara angkat Maiki sekaligus pemimpin geng Tenjiku. Kemampuan Izana hampir sama dengan Maiki karena dari kecil juga sudah belajar bela diri. Pertarungan tersebut diawali karena konflik antara geng Toman dan Tenjiku. Di awal pertarungan diperlihatkan bahwa Izana berhasil menghajar Maiki sampai Maiki kesulitan. Di sini bisa dilihat bahwa Izana memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Maiki. Hanya Izana yang bisa membuat Maiki kesulitan dalam pertarungan 1 lawan 1. Karena di sini Maiki memiliki fisik dan ketahanan tubuh yang kuat, jadi tidak mudah bagi Izana untuk mengalahkan Maiki. Dan Maiki pun langsung membalikkan keadaan dengan menghajar Izana terus-menerus. Karena fisik Izana yang lemah, sehingga Izana tidak dapat menghindari serangan dari Maiki. Akhirnya, Izana pun mengeluarkan pistol untuk membunuh Maiki. Tetapi hal tersebut dihentikan oleh Kakucho, dan kemudian Izana pun meninggal akibat ditembak oleh Kisaki. Selanjutnya, lawan ke-9 yang dihadapi oleh Maiki adalah petinggi dari geng Toman. Petinggi dari geng Toman yaitu Draken, Mitsuya, Hakai, Shifuyu, Kisaki, dan yang lainnya juga dibunuh oleh Maiki.
Penyebab dari pembunuhan tersebut karena mereka melarang Maiki untuk bertemu dengan Takemichi. Tidak diperlihatkan pertarungan dalam kejadian ini. Yang diperlihatkan hanya Maiki membunuh mereka dengan menembak mereka menggunakan pistol. Dan lawan ke-10 yang dihadapi oleh Maiki adalah Takemichi dari serial Tokyo Revenger, yang pastinya kalian sudah mengetahui kemampuan Takemichi dalam bertarung. Takemichi tidak bisa bertarung, tetapi memiliki ketahanan tubuh yang sungguh luar biasa. Diperlihatkan pada chapter 200-204, pertemuan antara Maiki dan Takemichi di masa depan. Tidak terjadi pertarungan fisik di antara mereka berdua, tetapi di sini Maiki menggunakan senjata untuk membunuh Takemichi dan menembak Takemichi 3 kali pada dadanya. Yang mengejutkan di sini adalah Takemichi masih bisa bertahan meskipun sudah ditembak 3 kali oleh Maiki. Akhirnya Takemichi pun kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Maiki. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai lawan yang pernah dihadapi oleh Maiki dalam serial Tokyo Revenger. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye bye.